saya yakin akidah dan keyakinan juga ibadahnya akan mengalami pergeseran nilai. Maka dia bisa berubah, yang tadinya rajin menjadi malas, yang tadinya bisa saja menjadi tidak bisa. Iblis mendorong. Maka Allah buktikan ujian pertama yang diberikan kepada Nabi Ayub alaihi salatu wassalam apa itu? Pertama, habislah seluruh hartanya, menjadi orang paling kaya sehingga menjadi orang paling miskin, menjadi orang paling mampu, menjadi orang yang tidak paling punya, menjadi orang yang tidak bisa sedekah, sekarang menjadi orang yang menuntut atau menunggu sedekah, sehingga istrinya yang bernama Rahmah, yang tadinya adalah istri sultan, istri seorang raja, mulai menjadi pembantu di bagas jalan, menjadi tukang cuci, menjadi tukang sapu, menjadi tukang cuci piring, menjadi pembantu rumah tangga saudara kaum muslimin. Istri seorang nabi yang sangat luar biasa, tapi beliau sabar menghadapi ujian dan cobaan. Setelah kaya luar biasa, menjadi miskin luar biasa. Roma iblis laknatullah biarlah pada Nabi Ayub. Natuarikan kayu ho adong sudah. Bagian musim salafin abrakadabra. Apapun yang Anda mau bisa menjadi kenyataan, bisa menjadi realita. Sekarang kamu jatuh miskin menjadi orang yang tidak punya. Bagaimana perasaan imanmu? Apa kata Nabi Ayub alaihi salatu wassalam? Alhamdulillahilladzi a'tani thumma a'tani. Segala puji bagi Allah yang telah memberiku, kini kembali mengambilnya dariku. Artinya apapun yang kita miliki dalam kehidupan, semua sebenarnya adalah kontrak sementara dari Allah Subhanahu wa taala yang cikal bakal akan kembali kepada Allah. Jangankan rumah dan kekayaan, nyawa sekalipun pada saatnya tidak akan bisa kita pertahankan. Betul? Pondok jenon. Cuma terkadang kita gelisah. Kenapa? Uang hilang gelisah, anak meninggal gelisah, harta habis gelisah. Padahal karena kita lupa hidup manusia memiliki apa dalam kehidupan. Tahukah dia bagaikan tukang parkir? Dititipkan mobil lalu keluar, setuju, nggak masalah. Gampang, ya kan? Mobil semewah apapun, mobil semewah apapun, semua hal apapun, ketika diambil sang pemiliknya, ketika diambil oleh si yang punya maksudnya, maka tukang parkir nggak boleh keberatan, mesti lempang berikan kepada haknya. Ini milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis Nabi dikatakan, ketika Rasulullah Mi'raj, ketika Rasulullah berangkat ke langit, maksudnya Nabi sampaikan begitu beliau pulang ke kota Makkah, apa kata Rasulullah? Uritu jannata fara'aitu zawjata Abi Talhata wa sami'tu sa'sa'ata Bilal bin Rabah. Diperlihatkan kepada masyarakat, makanya melihat seorang perempuan yang merupakan contoh dalam kehidupan perempuan yang lain. Siapa istrinya Abi Talhah? Namanya Ummu Sulaim. Beliau ibunya daripada Anas bin Malik. Ummu Sulaim atau istrinya Abi Talhah ini suami kedua. Setelah menikah dengan Anas, setelah menikah dengan Malik, maka lahirlah anak beliau yang bernama Anas. Kenapa yang ditampakkan kepada Nabi? Dari sekian banyaknya perempuan umat Rasulullah SAW, tapi kita tahu Nabi adalah Ummu Sulaim, betul loh? Bukan istri Nabi, bukan keluarga Nabi yang paling dekat, maksudnya cuma umat biasa saja. Tapi kenapa yang jadi contoh beliau yang ditunjukkan ketika dalam peristiwa Mi'raj Nabi SAW? Perlu kita telisik, perlu kita investigasi, perlu kita teliti amal ibadah yang dimiliki oleh Ummu Sulaim apa sebenarnya. Maka setelah itu para ulama menjawab, Ummu Sulaim tidak pernah meninggalkan dua perkara dalam kehidupannya. Pertama adalah perempuan yang dermawan, yang kedua adalah perempuan yang sangat hormat kepada suami. Untuk amal ibadah, nggak perlu kaji sampai tunang tapi tunang, ya kan? Kalau rumah tangga ibarat neraka membara. Gak perlu kita sholat sunnahnya ribuan rakaat jumlahnya, tapi dengan suami goncang-goncang saja, terjadi broken home, terjadi ketidakharmonisan di tengah rumah tangga. Padahal kata Nabi SAW, kalau Anda pengen tahu Allah ridho kepada Anda wahai para perempuan, maka lihatlah ridho suami Anda. Kalau dia ridho kepada Anda, meninggal di waktu malam, akhirnya Anda masuk ke dalam surga. Saking pentingnya Nabi katakan bahwa awal ma yuhasabu 'inda al-mar'ati salatuha wa ba'duha. Pertama sekali yang bakal dihitung dalam ibadah seorang perempuan, salatnya dan tentang hubungan kepada suaminya. Oh, udah penting jawab. Bisa dong Nabi tanya anggota sujud manusia kepada manusia. La amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Kuperintahkan setiap perempuan sujud kepada suaminya, betul. Tapi enggak tahu apa sunnah hukumnya. Akan enggak ada dong anak bayi di kubur ini. Kan enggak masalah, belum pun gaji kan. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Ini yang pertama. Sejak Nabi habatan di Ummu Sulaim wandangan. Nah, pertama kita bahas kedermawanan seorang perempuan yang bernama Ummu Sulaim. Beliau berangkat ke negeri Madinah, gak bawa apa-apa. Kenapa? Karena sebatang kara cuma bawa anaknya yang bernama Anas, masih kecil umur balita, bawa 5 tahun. Dia melihat Rasulullah disambut di kota Madinah. Sebagai bukti dalam sejarah sampai di negeri Kuba, ya kan? Nabi disambut dengan Tala'al badaru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mad'a.
Bait Madinah, Nabi menjamu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berantem para ahli Madinah karena ingin menjamu Nabi. Malam pertama Nabi sampai di kota Madinah. Kalau kita biasanya menginap anggota utama sudah dibalas langsung pita namar jaga laut ngadong bulion ngadong pangguling mocok sih alasan angkon marbadai orang Madinah. Akhirnya apa kata Nabi kepada unta yang bernama Uswa, ya, unta Nabi bernama Uswa termasuk unta yang masuk surga, saudara kaum muslimin. Maka kata Rasulullah, daripada kalian berantem semua, saya perintahkan kepada Uswa di mana dia berhenti, maka saya akan singgah di sana. Itu akan menjadi terminal utama kota Madinah. Maka singgah di rumah seorang yang sudah tua, ya, namanya perkampungan Bani Salim. Rasul menginap di sana, tapi antusias masyarakat menyambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak masyarakat yang luar biasa. Harusnya begini prinsip yang kita miliki. Ada orang mau bangun masjid, ya kan, sedihlah Anda kalau Anda tidak bisa ikut bantu. Ada orang buka pondok, ya enggak, bikin